Halo guys, kita akan coba nih aplikasi yang udah gue buat, yang udah saya buat. Jadi aplikasi ini tuh kayak kasir-kasir yang ada di Indomaret sama Alfamart, yang pakai komputer dan scan barcode gitu. Jadi dia suka tempel-tempel gitu gitu kan, nggak kayak Ludin lu nempel-nempel mulu, misalnya nggak kayak gitu ya. Jadi kayak ditempelin scan barcode, dia namanya, nama produknya, harganya gitu loh, langsung ke detect. Nah kita mau coba nih aplikasi yang udah dibuat sekitar seminggu atau 2 mingguan lah gitu kan, udah beres ya, disebut beres disebut enggak sih gitu kan. Nah, kita coba aja dulu. Oke, di sini anggap aja eh, pembeli kita tuh membeli 4 produk produk fotokopian. Misalkan produk fotokopian saya dibeli nih empat nih, ada 4 produk satu pembeli misalkan ya. Yang pertama ada isi staples ya, kita bisa sering bilangnya tuh atom ya, atom, karena nggak ada kata atomnya sih di sini gitu. Ini isi staples, ada 2 ukuran ya, misalkan gitu kan, ada 2 ukuran. Yang pertama yang ukuran kecil nomor 10, sama yang nomor 3 gitu. Nah nomor 3, oke, kita baca ininya aja nih biar gampang. Nah Etona nomor 10 sama Etona 24/6 gitu, biar gampang ya. Yang pertama ini, yang kedua tuh ada spidol. Spidol ini tintanya hitam ya, nggak kayak tinta putih gitu ya, mana ada gitu tinta putih ya, ada sih mungkin ya gitu kan. Nah ini semua mereknya nggak baca aja lah gitu kan, saya nggak mau bilang. Kemudian di sini juga jangan lupa nih, di sini kita ada barcode-nya. Yang ini juga lupa tadi, di sini juga ada barcode-nya, di sini juga ada barcode-nya gitu. Jadi kita bakal coba nih, ini soalnya kan ini produk universal ya. Ini produk universal, maksudnya tuh produk eh, yang barcode-nya tuh udah dibikin sama orang gitu, bukan kita yang bikin gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau misalnya kita yang bikin gimana bang gitu kan, kita bikin barcode sendiri, itu jawabannya lebih 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 bisa gitu kan, bisa banget, malahan malahan lebih bagus gitu kan. Itu gimana kita kan. Nah ini yang ketiga. Yang keempat tuh ada buku baca aja sendiri, nih baca aja. Nah di sini juga ada barcode-nya. Nah ini mereknya baca aja lagi sendiri gitu, karena ini ada barcode-nya. Oke, 1 produk, 2, 3, sama 4 produk gitu. Jadi logikanya adalah kita tambahin dulu, pastinya ya, kita tambahin dulu stok yang keempat-empatnya ini, kita tambahin dulu ke database kita. Kemudian nanti anggaplah gitu kan, kita langsung udah di toko, misalkan kita layani nih, misalkan ada yang mau beli gitu kan. Oke, tanpa berbacot-bacot baik, kita tambahin aja sekarang juga. Oke guys, kita buka aplikasinya Nusa Kasir versi scan. Tuh, bebas mau Udin Kasir misalkan, bisa gitu kan ya, tinggal tambahin aja namanya Udin Kasir gitu. Nah, ups, kebuka guys, sorry. Oke, bentar, saya lagi agak pilek nanya ya. Oke, di sini ada nih, ada, udah saya nyoba 3 kali tadi gitu kan. Kita biarin aja lah gitu kan, kita biarin aja, jangan ganggu saya gitu loh, maksudnya ini udah yang saya buat gitu kan, kita coba aja gitu. Karena oke, di sini ada, di bawah tuh ada button navigasi tuh, ada transaksi, ada produk, ada detail transaksi. Lo kok bang, transaksi logonya kayak gitu mau dirubah? Mangga Udin, itu pakai wajah lu aja bisa gitu loh. Produk kok bang wadah dus gitu, terserah lu gitu kan, itu custom, lo bisa ubah-ubah. Detail transaksi, detail transaksi lah, lo ngerti lah. Kalau produk tuh produk gitu loh, stok gitu kan, produk yang kita belanja misalkan gitu kan. Itu kalau transaksi tuh di sini aktivitas, kalau misalnya ada yang beli kita layanin, di situ kita catatnya di transaksi. Oke, kita ke produk dulu kan, logikanya kita nambahin di produk yang 4 ini misalkan gitu. Anggaplah kayak gitu. Nah di sini saya udah ada beberapa, cuma kan ini hanya sebagai contoh aja, ini hanya sebagai contoh aja gitu. Ini hanya sebagai contoh aja, kita buat produk baru bang. Oke, oke, nggak ada masalah, kita tambahin. Kita klik aja tombol plus gitu kan, jangan klik tombol yang lain-lain gitu kan, jangan sentuh yang lain-lain, klik tombol plus. Oke, udah kebuka. Nah di sini ada ID produk, ada nama produk, ada harga produk, ada update stock gitu kan. Ini loh kok bang ada underscore-nya, ya gua belum belum ngerapiin si tampilannya gitu kan. Ini dia ngambil nama langsung dari database-nya gitu, gitulah. Yang penting functionnya aja dulu ngerti gitu. Nah ini ID produk tuh, ini ID produk tuh dia bisa random kalau misalkan nggak pakai barcode gitu kan, atau kita pakai barcode kan, kita maksudnya tuh pakai barcode bang. Oh ya udah, ya udah, ayo yuk yuk pakai barcode gitu kan. ID produk. Nah kita tinggal klik aja scan barcode yang ada. Bentar, ini bisa digarisin, oh bisa nih, yang ada di sini itu. Ih keren, kayak youtuber gitu ya. Nah kemudian
Selanjutnya kita coba aja langsung. Ingat ya, kita nambahin dulu 4 produk nih. Kita tekan, maka dia bakal langsung kebuka kamera guys, kayak gitu. Itu nggak ngebuka yang lain-lain gitu loh, ngebuka kamera gitu. Di sini lebih bagus ini karena kan ini kondisi di gue tuh malam guys, malam nih, kita liatin malam kan. Nah, malam nih gitu kan, jadi pencahayaannya tuh cahaya lampu yang normatif, dia tuh ada backlightnya gitu. Tuh backlight tuh kan, tuh mata lu backlight kan. Nah kayak gitu. Nah rekomendasinya adalah dia pakai, udah nyediain dia pakai center. Nah kayak gitu, kalau nggak punya center ambil aja yang bapak lu gitu kan, atau yang mak lu gitu kan, atau yang adik lu, pinjam senternya gitu kalau HP-nya nggak ada senternya gitu. Oke, oke, kita nih ada, lihat dulu, takutnya gue salah gitu kan. Ada 4 produk ya, 1 2 3 4. Oke, kita tambahin dulu nih satu-satu bang. Oke. Kita tambahin dulu yang ini, yang Etona yang sedang sama yang kecil ini, yang nomor 10 sama 24/6, kita tambahin dulu ke stok. Oke, kita scan dulu yang kecil dulu aja gitu kan. Nah kita langsung tempelin aja kayak gini tuh, dia ada bunyinya kan, tit gitu, keren. Nah dia udah bisa nge-scan. Udah, ID produk yang atas yang udah ke-scan jangan diubah-ubah, Udin gitu kan. Tinggal tambahin aja nama produk. Misalkan di sini namanya Etona no 10 misalkan. Itu Etona no 10. Nah, tuh. Jangan diklik save dulu, Din, gitu kan. Tambahin dulu harga produknya berapa nih. Satu pieces nomor 10 tuh kita anggaplah harganya tuh 2000 misalnya. 2000 ya. Stoknya berapa? Stoknya 5 aja gitu kan, jangan banyak-banyak tuh. Dia stok tersedianya langsung ketambah tuh jadi 5 gitu. Udah, kita tinggal klik save aja. Nah, itu udah ketambah gitu guys. Satu ya. Kita tambahin lagi. Klik lagi yang barcode ini ya, yang tadi. Yang barcode ini barcode ya, ini barcode. Ini simbol buat nge-scan barcode gitu loh. Kita klik, maka kamera yang bakal kebuka. Ini udah ya, ini udah di scan, kita pisahin dulu. Nah kemudian ini kita coba miringin deh, bisa nggak dia ngebaca? Bisa guys, kebaca. Tadi lupa ya, dia tuh lebih bagus tuh pakai flashlight gitu, pakai center gitu kan. Tuh nama produknya tuh sama aja, Etona cuma beda ukuran. Etona 24/6. Wih, salah gua guys, sorry. Nah kayak gitu, harga produknya misal 3000 ya. Nah update stoknya tuh kita kasih 10 saya tuh, kita klik save aja. Terus kita tambahin lagi produk ketiga. Spidol dulu ya, kita tambahin bebas sih gitu kan, random gua mau tambahin spidol dulu. Kita coba nih flashlight centernya kan, kan cahaya ilahi. Nah mana ya scan barcode nya? Oh ini dia. Tuh kan, ini HP makin bagus, makin cepet, makin responsif gitu loh. Coba aja gitu kan. Ini HP gua HP jadul A57 yang versi dulu, tapi bukan yang sekarang. Tuh sedih banget ya. Gak apa-apa lah. Spidol ini ngalangin. Spidol. Bodo amat. Spidol whiteboard misalnya ya. Whiteboard non permanen misalkan, no permanen, hitam, ini campuran ya, non permanen itu Inggris, hitam bahasa Indonesia ya. Oke lah, nggak apa-apa. Harga produknya itu kita kasih misal ya, harganya tuh 4000 misalkan. Kemudian update stoknya tuh 10 misal. Tuh kita save lagi. Kemudian kita plus lagi. Yang terakhir kan ini buku tamu ya, buku tamu. Nah ini dia nih. Nah lu baca aja sendiri ya guys. Nah mana ya scan barcode nya? Oh enggak. Nah ini dia nih barcode nya tuh. Kita nyalain lagi ya flashlight nya. Kita ulangin lagi, kita nyalain ya flashlight. Kita ulangin lagi, sorry. Nah, kita nyalain dulu flashlightnya misal kayak gini ya, drama gitu. So nah detect misal langsung buku tamu motif batik misalkan ya, harga produknya tuh kita kasih 6000 lah misal. Stoknya tuh ada 10 dia tuh. Nah kemudian kita save.
Oke, udah kita nambahin ya, kita udah nambahin 4 produk. Kemudian kita coba nih, misalkan nih kita udah di toko, pagi-pagi nih udah di toko, misalkan oh ada yang beli gitu kan, kita langsung aja masuk ke transaksi gitu kan. Kemudian klik tombol plus yang kanan bawah, kita tombol plus, misalkan si abang nih mau si teteh misalkan ya, teh manis misalkan mau beli yang barang 4 ini, misalkan dia pilih ah udah misalkan oke gitu kan, kita hitung dulu gitu bahwa misalkan ke depan kita nih kita mau kasir nih, contohnya kita kasir gitu kan, kita mau nyatet transaksinya, kita tinggal klik tombol plus saja. Nah di sini ada mana ya, ada, nah ini dia nih, ada produk new. Nah produk new tuh new ya, new itu baru, bukan new tetangga lu gitu kan, new itu baru. Kita klik aja tombol new. Nah di sini nih ID produk. Nah ID produk ini, jadi kerennya aplikasi ini tuh, kerennya aplikasi yang barusan gue buat ini, bukan barusan sih, 2 minggu tuh, bukan barusan ya, udah lama ya kayak emang. Jadi dia tuh untuk milih ID-nya tuh bisa beberapa versi guys tuh. Contoh ya, kita klik nih, kita klik yang di sebelah sini nih. Kita coba klik yang di sebelah sininya misalnya, sama yang di sebelah sini tuh, wih, salah. Nah, beda beda function guys. Itu kan, misal kita klik yang di sini, dia bakal muncul, bisa milih secara manual kayak gini, dicari, atau misalkan di buku yang tadi itu nggak ada barcode-nya, mau ditempel kode bisa gitu loh, kode apa gitu kan gitu. Nanti di ujung nama produknya lu tambahin aja kode yang itu gitu, dia bakal otomatis nemuin itu gitu, kayak gitu. Misal ya kita search, misalkan kita search nih, misalkan apa tadi itu ya, buku tamu ya, buku tamu. Nah oke, kita lanjutin lagi, sorry tadi keganggu, ada yang nelpon gua. Kita lanjutin lagi. eh ini kan tombol searchnya tuh udah berfungsi nih, motif tamu, buku tamu motif batik gitu kan. Kalau misalkan nambahin kode-kode, apa ya, B, buku tamu misalkan BKT misalkan 01 misalkan gitu, kode produknya tuh lu bisa itu kan, asalkan di yang tambah tadi itu, atau di nama produk itu ditambahin ini BKT 01 gitu. Oke, kita ini udah bagus ya, dia udah berfungsi. Kita cobain sekarang yang scan barcode gitu kan. Kita mau transaksi pakai scan barcode kan, itu bang judulnya juga. Iya Udin, iya gue tahu, cuma sekalian aja gue ceritain gitu loh. Oke, nomor transaksi ini udah random sama default, dia nggak bisa berubah, dia udah otomatis, Widi otomatis nggak tuh. Nah, jadi produk scan barcode, kita coba klik scan barcode-nya. Nah dia bakal langsung ngebuka kamera lagi guys. Nah misalkan ini yang dari keempat produk ini, kita misalkan nih si teh manis tadi kan, misalnya udah oke, misalkan kita hitung dulu nih, misalkan kita mau random, tadi kan nyusun tuh ada ini yang gede dulu, yang pertengahan, yang kecil, misalkan kita spidol dulu ini, kemudian baru nanti buku catatan, buku tamu misalnya, kita spidol dulu, kita nyari dulu flashlightnya gitu, mana ya. Nah misalkan ini tuh kan, nit itu spidol whiteboard no permanen hitam, betul ya, iya gitu kan, betul, itu nama produknya. Harganya tuh 4.000, betul ya, itu banyaknya tuh, misal si teh manis tuh mau beli 2 misalkan ya, biasanya kan cewek kalau sama yang kayak gituan ya, mungkin ya nggak tahu lah. 8.000 dia subtotalnya di ini tuh, jadi bukan sekalian sih, jadi sekalian juga ya, sekalian dia tuh bisa kayak kalkulator gitu loh, jadi keren lah menurut gua gitu kan, cocok gitu kan. Gimana cara adaptasinya aja gitu kan, banyaknya 2 misal, kalau 1 4.000, kalau 2 dia udah otomatis ngitung harga produknya dikali banyaknya gitu kan, kayak gitu, jadi nggak perlu lagi kalkulator, ini udah otomatis. Oke, kita lanjutin save, misalkan dia beli 2, kita save. Nah dia langsung muncul tuh kan, ini nomor transaksi, tanggal nggak usah diroin gitu kan, biarin aja gitu kan, nggak apa, jangan ada, kenapa ada, karena perlu kita catat gitu kan, itu biarin aja gitu kan. Nah di sini di produk kita fokus, ada ID produk spidol warna whiteboard, banyaknya tuh ada 2, subtotalnya tuh 8.000. Ini misalkan tadi si teteh tuh 8 produk kan, 8 produk bang, apa produk sama produk lah, beda, gue samain aja 2 produk misalkan, 4 produk misalkan kan, si teteh tadi dia belinya tuh 4 produk gitu kan, kita baru catat 1. Oke, next produk kita langsung new aja, kemudian scan barcode lagi, misalkan kita ini yang Etona 2446 lagi, kita coba, lagi di tag, ulangi lagi, misalkan kita coba yang kecilnya aja dulu.
Hmm. Nah, jadi autofocus gue bilang tadi kalau misalkan HP-nya makin bagus gitu kan, itu makin responsifnya tuh beda itu loh kan. Kayak itu misalnya kita nyalain flashlight cahaya ilahinya. Oh, kan dia mau ke pinggir, dia mau sambil tiduran si yang mau kita scan-nya tuh bebas gitu kan. Yang penting barcode-nya tuh ke scan. Itu mau miring mau gimana gimana juga tetap ke scan, itu bagusnya gitu kan. Jadi nggak harus berdiri atau kayak gimana, posisinya bebas gitu kan. Etonan apa semua betul ya gitu kan, harga produknya 2000 misalnya kita beli 5 misalnya, beli 5 misalnya, ya. Oh beli 2 bisa beli 4 misalnya. Sebetulnya muncul kita save lagi, kemudian kita new lagi, kita scan barcode lagi, kita scan ininya lagi, produknya itu Etona 24/6 betul ya, yang sedang si teteh belinya satu aja misalkan ya, satu atau dua aja misalkan, dua subtotal 6.000 karena satunya tuh 3.000 gitu loh guys. Beli dua ya, nah 6.000 udah kita save. Nah tuh dia kan udah kecatat tuh tiga tiga ya. Nah kita klik new lagi, kita scan barcode lagi. Nah kita buku tamu ini kita scan lagi, mana ya barcode. Nah ini dia. Nah dia udah ke scan nih gitu kan, buku tamu motif batik ya kan. Banyaknya dia beli satu ya kan, jangan-jangan di perusahaan tuh buku tamu satu aja, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Itu juga keisinya beberapa bulan gitu kan, tergantung tamunya gitu kan. Misalkan beli satu nih kita save. Nah dia kan udah ada tuh 1 2 3 4 ya, udah 4 produk yang dibeli sama si teh manis nih, udah ke scan nih sama kita nih gitu kan. Nah totalnya tuh 28.000 guys gitu kan. Jadi ini udah otomatis harganya udah ada gitu loh kan. Misalkan teh 28 ribuan gitu kan, misalkan oke, ini uangnya 50 ribu misalnya, 50 ribu misalkan, 50 tuh 23 50 ribu, kembaliannya 22 ribu gitu. Jadi nggak usah ngitung pakai kalkulator lagi, ini udah otomatis guys. Nah 22 ribu kita klik save ya, kita klik save. Nah di sini dia muncul browser ya, dia muncul opsi browser ya. Karena kenapa, ini gue udah bikin yang versi ketika dia udah beres, dia bisa ngeprint struknya pakai struk mini bluetooth gitu kan. Tapi gue nggak mau tunjukin sekarang dulu karena biar penasaran aja gitu kan. Kita batalin aja dulu. Nah gitu, berarti yang mana nih, yang si teh manis tadi yang 28.000 kan, yang paling atas gitu kan. Scanning-nya gue sengaja dikatasin biar kalau misalkan ada transaksi terbaru dia selalu di atas gitu kan, biasanya suka di atas gitu ya, karena gue tambahin di atas itu guys. Nah misal 28.000 kita klik nih, misalkan udah tadi belum ke ini ya, apa aja ya yang si teh manis itu, misalkan mau lihat klik aja, nggak usah bingung-bingung. Nah di sini ada opsi print. Ish, gitu bang, mau lihat tuh, penasaran aja gitu kan. Udah kita jelasin, kita kasih lihat aja gitu kan, nggak usah pedit-pedit. Nah kita print misalkan ya, printnya harus terhubung dulu. Gue ini nggak terhubung sama wifi karena wifi bluetooth, karena jujur aja print yang mini itu aja gue belum beli, belum ada uangnya. Buat kalian yang mau support gue ngebikin aplikasi ini, boleh dah, nanti kalau belum mau pakai kita bisa boleh baik-baik anjay. Kita coba Chrome ya, kita Chrome. Tungguin dulu guys. Nah ini dia si apa namanya, si struknya tuh udah keluar, karena toko gua kan Tokopedia sama sel ya, sama counter gitu kan. Kalau Depot Air punya babe gua, toko Nusa kita tuh satu itu lah, gitulah pokoknya gitu kan. Ada 4 produknya udah ada di rinciannya. Total pembayaran tuh 28.000 yang harus dibayar. Tunainya tuh di si teteh manis misalkan bayar 50.000 kan, kembalinya 22.000. Kita tinggal print aja kalau misalkan ini udah terhubung sama apa namanya, sama apa, sama printer yang bluetoothnya gitu. Kayak gitu ya. Ini apa sih, gua belum ngoprek di sini. ISO ini sih, mungkin nggak kelihatan tadi. Nah ya, C misalnya. Ya gitulah pokoknya gitu kan, tinggal print aja misalkan. Tuh kan sama printer, karena gue jujur aja nih printernya belum ada, jadi gue belum bisa praktekin ke printernya. Tapi kalau ke printer biasa tuh bisa gitu kan, tapi lewat laptop. Kalau ke printer bluetooth, karena printer yang di kantor gue tuh nggak support bluetooth gitu kan, sedih banget emang ya, karena emang jarang pakai gitu kan, jadi nggak bisa coba. Tapi ini udah pasti worth it banget karena udah dicoba di laptop, udah bagus. Kita back lagi gitu kan, kita back lagi. Nah
Nah, kita balik lagi. Nah, ini kan udah bener ya. Ini udah tercatat ke database gitu loh. Ini kalau misalkan HP lu hilang juga amit-amit ya gitu kan, ini si transaksi sama si datanya itu tetap ada kayak gitu. Aman lah, itu kelebihannya. Salah satunya gue males lah ngomongin kelebihannya apa aja gitu kan, takut dibilang apa gitu kan aja. Nggak, emang males aja gitu kan. Transaksi, nah udah beres nih. Misal kita tambah lagi, kok tadi kayak lama gitu gitu kan, biasanya kan pelayanan kasir cepet ya, karena gue sambil ngomong aja gitu kan. Kalau misalkan kita coba nih, misalkan kita mau coba dua produk nih, Etona sama buku tamu misalkan ya, ada yang beli buku tamu dua misalnya. Nah, gue ngelayanin nih misalnya sekarang masih ganteng misalnya, ganteng, oke, kita nyuruh lagi misalnya, gue bisa cepat bisa gitu kan. Misal mana ini dulu, Etona dulu misalkan ya. Nah misalkan ini berapa, beli 3 misalnya. Nah beli 3, oke save. Dah misalnya bikin lagi. Nah sekali lagi, mana barcode nya ini ya. Nah misalkan itu 2 misalkan ya, save misalkan. Totalnya 15.000 misalkan. Ya ini Abi nyendak misalkan 20.000 ya, 20.000. Nah kembalinya tuh 5.000, kita save misalkan. Dah tuh guys, nah yang ini berarti ini tuh tunai 20.000, kembalinya 5.000, totalnya tuh 15.000 yang ini gitu. Itu doang sih menurut gua sih, ini bisa worth it banget kalau misalnya mau diterapin di kayak warung-warung, toko-toko yang apa namanya, yang jujur aja yang nggak terlalu ngerti sama IT tapi mau memproses kasir tuh cepet. Ini bisa dibikin opsi karena kita nggak perlu terhubung sama komputer yang notabene memerlukan biaya yang lebih besar. Terus apa aja sih kelebihannya kalau misalnya pakai aplikasi kayak gini? Produk, kemudian keuntungan, stok produk itu bisa dikontrol dan bisa dilihat. Laporan perharinya bisa dilihat. Dia tinggal buka aja nanti file database-nya. Oh, hari ini keuntungannya segini. Oh, produk yang kejual hari itu segini. Oh, produk ini stoknya tuh tinggal segini gitu, tanpa harus lihat ke toko juga udah bisa langsung lihat data-data itu gitu guys. Salah satu kelebihannya. Oke, gitu aja. Ya kelebihan yang lainnya silakan aja buat yang kira-kira cocok gitu kan. Pasti gue yakin banyak banget gitu kan kelebihannya. Yang pasti dia tuh bisa nge-manage, dia tuh bisa mengetahui berapa sih keuntungan hari ini, berapa sih gitu kan. Karena kan yang ini yang gue catat ini misalkan ini harga jual gitu, di situ ada harga belinya kayak gitu, keuntungannya berapa per produk itu buat pedagang kan perlu banget tuh manajemen kayak gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang kayak asa misalkan ya, rasanya segini nih untuk gue hari ini tuh enggak gitu kan. Ini ada real, ada tulisannya, jadi nanti bisa disamain sama uang yang ada. Misalkan udah sinkron, udah balance misalkan pengeluaran hari ini, produk yang dikeluarkan sama uang yang masuk misalnya. Oh ya udah oke, hari ini udah beres closing misalnya. Besok terus saya kayak gitu kan. Nah nanti per bulan bisa dilihat tuh langsung, tanpa harus ngerekap, tanpa harus nginput apapun gitu kan, udah langsung bisa dilihat. Penjualan per bulan udah bisa langsung lihat. Itu salah satu kelebihannya. Oke, gitu aja. Oh iya bang, ini detail transaksi buat ya, ini buat ngelihat detail transaksi yang udah pernah dilakuin gitu kan. Misalkan takut ada apa-apa nih ya di sini gitu kan, detail transaksinya gitu. Misalkan nomor transaksinya berapa gitu kan, ini bisa dicari di sini. Misalkan ada masalah atau ada apalah gitu kan, ini detail transaksinya ini bisa ditampilin, bisa enggak sih kan. Tapi takut ada butuh nih itu kan lain hari, makanya gue bikin kayak gitu. Udah dulu mungkin dirasa cukup. Kalau misalkan ada yang mau berminat nih ngemodalin project ini, boleh silakan hubungin gue di email yang ada di deskripsi. Gue tunggu. Khususnya buat kota Tasik ya, kota Tasik sama kabupaten is oke, gue terbuka banget. Kalau yang luar kota juga mangga gitu kan, kalau berkenan datang ke sini atau ngokosin gue buat ke sana. Tapi ini aplikasi real bisa diterapin dan kita udah coba tadi kayak gitu mungkin. Oke, ya dulu yuk guys, selamat malam.